Halo, selamat pagi semua. Patrisius Jiwandono di sini. Selamat tersesat ya di channel saya. Pagi ini saya akan menyesatkan Anda ke dunia pengujian, terutama dalam hal bagaimana menguji murid atau mahasiswa dalam masa pembelajaran online. Tentu kita semua sudah paham bahwa semakin lama semakin kita harus menekuni dunia pembelajaran online atau perkuliahan online. Nah, masalahnya timbul ketika kita harus mengetes mereka atau menguji mereka. Kalau jumlah kelasnya besar, kita tergoda untuk kadang-kadang ya ambil praktisnya aja lah, pakai multiple choice. Ternyata nanti akan ketahuan bahwa multiple choice itu kurang selaras dengan cita-cita kita untuk membuat mereka berpikir lebih tinggi, berpikir kreatif, berpikir mengevaluasi, menganalisis masalah itu tidak bisa kita ukur kalau bentuk tes kita multiple choice. Tapi pada pihak yang lain, ternyata kita dihadapkan pada jumlah kelas yang besar. Muridnya sampai puluhan orang, 80 orang, 100 orang. Wah, kalau mereka diberi soal esai, kita yang setengah mati memeriksanya satu demi satu. Apalagi kalau itu online ya, kita tidak bisa memeriksa kertas, tapi harus menatap layar terus-menerus, itu tentunya melelahkan. Nah, saya punya satu solusi yang saya usulkan, kiranya solusi ini bisa rekan-rekan pikirkan. Syukur kalau Anda bisa kemudian menyempurnakannya. Mari kita lihat sajian saya. Baik, rekan-rekan sekalian, inilah topik kita kali ini, menguji kelas besar dalam pembelajaran online. Jadi seperti saya katakan tadi, semakin kita harus terbiasa dengan pembelajaran online, semakin kita harus memperhatikan bagaimana cara kita menguji. Nah, sebelumnya saya sajikan dulu taksonomi Bloom. Jadi bagaimana murid harus dibimbing untuk mencapai puncak berpikir. Kita tahu bahwa taksonomi Bloom itu mulai dari remember, understand, apply, analyze, evaluate, dan create. Ya, jadi semakin jauh pembelajarannya, semakin murid harus dibimbing ke arah create. Ini adalah kecakapan berpikir yang paling tinggi. Oke. Nah, masalah yang sering saya jumpai dewasa ini ketika semua pembelajaran perkuliahan dalam bentuk pembelajaran online atau pembelajaran daring adalah ujian akhir itu ternyata masih banyak yang menggunakan bentuk pilihan ganda atau multiple choice. Multiple choice atau pilihan ganda ini memaksa atau membuat pembelajar berpikir dangkal. Ya. Jangankan mengevaluasi atau menciptakan, mereka hanya memilih dari 4 atau 5 mana yang paling tepat. Dan itu kalau itu adalah suatu ujian akhir, nampaknya kok kurang pas ya. Kita susah payah membuat murid berpikir, nggak taunya di belakangnya cuma dikasih ujian pilihan ganda. Jangan harap murid bisa berkreasi, mengevaluasi, menganalisis kalau ujiannya hanya pilihan ganda. Ya, masa Anda tidak berpikir kepada diri sendiri ya? Sudah doktor, mungkin sudah profesor ya, ternyata ujiannya pilihan ganda. Ya, ini mungkin bisa diperhatikan ya, saya tidak memaksa orang untuk tidak melakukan pilihan ganda, tapi kalau misalnya Anda punya cita-cita membimbing, mendampingi, mengajarkan kepada murid untuk berpikir kritis, berpikir kreatif, tapi kalau ujiannya cuma pilihan ganda, ya maaf itu omong kosong. Oke, jadi ujian akhir dalam bentuk pilihan ganda ini rasanya kurang tepat, kurang bagus. Tapi sementara itu kita juga sadari bahwa kalau kita berikan soal esai atau jawaban panjang, memeriksanya akan melelahkan. Bayangkan kalau muridnya 50, 60, sampai 100, memeriksa satu jawaban murid satu persatu itu akan sangat melelahkan. Nah, saya tawarkan solusi untuk mengurangi masalah-masalah ini, yaitu yang pertama adalah bagilah kelas menjadi kelompok, masing-masing kelompok beranggotakan 4 orang. Kemudian berikan tes atau ujian berupa analisis, pemecahan masalah,
atau perancangan kepada setiap kelompok. Berarti kan harus berupa analisis, pemecahan masalah, atau perancangan. Ya. Kita lihat kembali, cek kembali taksonomi Bloom tadi. Bagian yang paling atas, kecakapan berpikir yang tinggi adalah analisis, pemecahan masalah, evaluasi, dan perancangan. Ya. Jadi akan bagus sekali kalau tes atau ujian itu, apalagi kalau itu ujian akhir, sifatnya mengetes atau menguji kemampuan mereka untuk melakukan kecakapan-kecakapan ini, analisis, pemecahan masalah, dan perancangan. Ya. Kemudian periksalah jawaban setiap kelompok. Jadi sekarang meriksanya bukan lagi individu, tapi kelompok. Berikan satu skor atau nilai. Nah, nilai itu kemudian menjadi nilai untuk setiap anggota kelompok. Jadi kalau misalnya ada 4 orang A, B, C, D, kita beri 80 misalnya, maka A mendapat 80, B mendapat 80, C mendapat 80, dan D mendapat 80. Begitu. Ya. Lakukan ini setiap selesai 4 topik bahasan, ya ini gambaran kasar saja, panduan umum saja, 4 topik bahasan. Setelah 4 topik diceramahkan atau diajarkan, maka kita boleh menguji dengan cara seperti ini. Ya. Itu dilakukan sampai ujian akhir semester. Jadi kalau ada 4 kali ujian, ujian pertama, kedua, ketiga, sampai pada ujian akhir semester, semuanya berupa seperti ini. Ini akan sangat berguna kalau kelas yang kita hadapi itu adalah kelas besar, ya, yang anggota kelasnya atau siswanya atau muridnya sampai 80 orang ke atas, 50-80 orang ke atas, ya. Itu akan sangat membantu. Nah, misalnya dengan kelas sejumlah 80 siswa, maka guru atau dosen hanya akan memeriksa 20 tugas saja, 20 atau mungkin sekitar 25 tugas saja, tergantung ukuran kelasnya. Ya, jadi tidak lagi 80 kerjaan yang harus kita periksa, tapi cuma 20 saja. Masing-masing mewakili 20 kelompok dari kesemua siswa tersebut. Ya. Nah, di sini tidak ada lagi pilihan ganda. Jadi semua harus berkontribusi untuk memecahkan tugas yang berupa analisis, pemecahan masalah, atau perancangan tadi. Saya kira kita bisa dengan mudah membuat soal yang sifatnya menganalisis, sifatnya membuat mereka memecahkan satu masalah. Bahkan masalah di masyarakat pun boleh diangkat menjadi bentuk atau soal di ujian. Ya. Atau merancang sesuatu. Coding misalnya yang merancang satu program sederhana dengan coding. Ya, jadi tugas yang diberikan adalah tugas yang menantang siswa untuk berpikir tingkat tinggi, analisis, pemecahan masalah, evaluasi, perancangan. Dan dengan demikian tidak ada lagi pilihan ganda. Karena pilihan ganda itu mengkerdilkan kemampuan berpikir mereka. Mereka direduksi hanya menjadi orang yang tinggal milih-milih saja. Kadang-kadang mereka ngawur pun benar. Apalagi kalau di zaman sekarang, kita tidak bisa mengawasi mereka ketika mereka mengerjakannya. Siapa tahu dibantu orang tuanya, atau mungkin guru lesnya, atau mungkin kakak kelasnya, untuk mendapatkan pilihan yang benar dalam pilihan ganda tersebut. Ya, jadi sebaiknya tidak membuat soal berupa pilihan ganda. Oke. Ya, tetap semangat mendidik anak bangsa. Selamat bekerja, stay safe, stay healthy, and sampai jumpa lagi di episode saya mendatang.